kelas 4, 3, 2 itu udah punya karakter masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di Discuss Podcast Adis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adistia Putri dengan NIM 25117744083. Mahasiswa semester 1 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun 2025 di Kampus UNESA Kampus 5 Magetan. Di podcast kali ini, saya berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan narasumber yang memiliki peran luar biasa dalam membentuk generasi emas Indonesia. Dan tentu saja beliau adalah Pak Bangkit Mukti Puaskito, guru dari Sekolah Dasar Negeri Kuncen, Kota Madiun. Selamat siang Bapak. Siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk dapat berkenan mengisi podcast saya. Pertama-tama mungkin Bapak berkenan untuk bercerita sedikit tentang profil Bapak sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Mukti Puaskito. Saya guru di SDN Kuncen. Saya di sini mengajar guru kelas 2 SD. Dulu pernah ngajar di kelas 4, 3, dan sekarang di kelas 2. Saya jadi guru kurang lebih sudah hampir 5 tahun. Tapi dari dulu saya pertama dari perpus, terus pindah ke guru selama kurang lebih 5 tahun. Menarik sekali ya Bapak. Terima kasih, baik. Lalu saya langsung saja nih Pak. Ya. Saya merasa sangat penasaran nih Bapak, seperti apa sih pengalaman Bapak setelah mungkin sekian lama mengajar sebagai guru sekolah dasar, dan mana telah banyak menjumpai berbagai macam karakter anak khususnya di sekolah dasar. Ya. Karakter anak, saya dulu kan pernah ngajar di Kuncen. Kuncen itu dari kelas 4, 3, 2 itu udah punya karakter masing-masing. Jangankan per kelas 4, 3, 2, satu kelas pun itu ada karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin pas diajar sering ngobrol sendiri, pas dikasih tugas ganggu temennya. Itu jadi guru harus ya sering-sering menasihati, mengingatkan supaya anak-anak lebih terfokus dengan pembelajaran yang diberikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bapak. Ternyata. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, ini lebih ke bagaimana cara Bapak sebagai guru untuk membentuk karakter siswa di sekolah dasar ini, dan apa saja sih Pak tantangan yang mungkin sudah Bapak temui selama mengajar? Ya. Kalau membentukkan karakter, terutama di usia kelas 1 sampai 2 atau usia dini ya, ini belum menginjak dari pengajar. Itu yang paling di kelas 2. Saya masuk kelas 2, pembentukan karakter pertama itu tentang kebersihan, kesadaran tentang kebersihan kelas. Kita sebagai guru jangan mengasih contoh, tapi menjadilah contoh untuk anak-anak. Contohnya apa? Kalau kelas kotor, guru harus ikut berperan membersihkan kelas. Otomatis anak-anak nanti kalau didampingi juga semangat membersihkan kelas. Dan itu pun nanti diajarkan kalau kelasnya kotor itu harus bagaimana, nanti karakternya sudah terbentuk. Itu dari kebersihan. Dan pada awal masuk kelas sebelum pembelajaran, kalau kelasnya kotor itu anak-anak sudah tanggap, oh kelasku kotor, artinya bagaimana, dia sudah tahu. Itu pembentukan karakter yang pertama. Kalau pulang, saya juga mendampingi piket kelas, jadi nggak semena-mena yang piket siapa, bukan seperti itu. Jadi tujuan saya karakter dari kelas 2 atau kelas 1 itu sudah terbentuk
Jadi kalau dia naik di jenjang berikutnya sudah ada kotoran di sana tanpa disuruh tuh sudah tahu tanggung jawabnya seperti apa. Terus untuk karakter pembelajaran anak 1, anak 2, anak ketiga itu sudah berbeda-beda ya. Tadi ya saya bicarakan yang pertama, mungkin pada saat diterangkan ada ngobrol sendiri, terus ada ngobrol ada temannya itu ya. Guru harus sering mengingatkan, jangan begini, jangan begitu. Tolong hargai temanmu, kita di sini belajar. Apalagi kalau Pak saya menerangkan semua alat tulis, semua apapun diletakkan, dengarkan saya di depan. Nanti ada waktu tersendiri untuk bercanda, bermain itu ada sendiri. Saya kasih ice breaking atau dan lain-lain. Insya Allah nanti anak sudah mengerti. Jadi peran aktif guru ini memang sangat diperlukan. Iya, sangat diperlukan. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih peran seorang guru ya dalam menghadapi siswa-siswa yang tentunya tadi punya latar karakter yang berbeda-beda? Itu bagaimana sih Pak? Latar berbeda-beda, kita harus melihat dari segi contohnya anak ini. Misalnya dari latar belakangnya bagaimana, kita harus menasihati sesuai latar belakangnya. Jangan disamakan dengan latar belakang si A dan si B, jangan disamakan. Kita harus punya solusi bagaimana sih menyelesaikan latar belakang. Contohnya dengan kutip ada latar belakang misalnya dari mungkin di rumah tangganya, di rumahnya ada KDRT dengan orang tua itu ada. Jadi anaknya karakternya suka marah-marah, atau dia kan kurang perhatian dari orang tua karena orang tua kan ya agak menjauh dengan ada masalah di rumah. Dan yang kedua mungkin dia punya latar belakang di lingkungan rumah sekitarnya, itu ngobrolnya bagaimana, cara bicara bagaimana, kita punya solusi masing-masing. Jadi sering-sering ngasih perhatian ke anak, apalagi di anak yang masih kecil. Jadi kesabaran guru dan rasa tuduh itu sangat-sangat diuji gitu. Seperti itu ya Bapak ya. Oh, sangat menarik. Selanjutnya ini mungkin jadi pertanyaan yang cukup penting untuk saya pribadi ya Bapak, mengingat saya masih menjadi mahasiswa semester 1 dan Bapak sudah pernah melewati proses di mana saya yang sekarang ini berada. Apakah ilmu tentang karakter anak di masa perkuliahan itu relate Bapak dengan bagaimana karakter anak di kelas yang sudah pernah Bapak temui? Sebenarnya ya kalau di kuliah tuh mungkin teori begini. Nanti kalau teorinya begini, solusinya pasti ini. Mungkin ya teori benar, saya tidak menyalahkan teori, tapi kadang berlawanan dengan yang di lapangan. Tapi paling tidak kan kita belajar teori di kuliah itu paling enggak kan kita bisa punya senjata dari kalau ketemu orang karakternya anak ini begini, jadi kita bisa menasihati anak seperti ini, harusnya seperti ini. Senjataku yang A tak keluarkan untuk anak ini. Jadi kita bisa menasihati A, B, C itu pakai senjata yang masih kita dapat di perkuliahan. Tetap relate ya Bapak? Iya, disesuaikan dengan materi. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Bapak. Menurut Bapak seperti apa sih di kenyataannya kolaborasi antara guru, lalu orang tua ataupun pihak sekolah dalam mendukung pembentukan karakter siswa sekolah dasar seperti itu? Untuk pembentukan karakter dan kolaborasi khususnya untuk guru dan orang tua ya mungkin sangat-sangat diperlukan, karena yang saya jumpai terkadang di rumah anaknya diem, bener ini anaknya diem, tapi di sekolah dia melampiaskan di sekolah mungkin iseng di temannya, bully temannya, terus sering dia bercanda-canda kalau enggak paribasan enggak memperhatikan guru saat mengajar. Setelah saya telusuri, ternyata di rumah anak itu saya ngobrol baik-baik pelan-pelan, ternyata dia kurang perhatian dari orang tua. Itu yang dirasakan, benar-benar dirasakan itu anak-anak sekarang. Karena kenapa?
mungkin ayah dan ibunya kan sama-sama bekerja, pulang capek, saling capek, anak sendiri mungkin nggak ditemani belajar atau nggak ini, karena kalau sudah SD mungkin dia sudah mandiri pikirannya. Ayah dan ibu kan mungkin seperti pada anak itu harus ditemani, mungkin belajarnya diajak bermain bareng lah, walaupun 5 menit itu anak sudah sangat-sangat senang. Karena di sekolah aku saat ajak bermain itu senangnya luar biasa anak-anak itu, dan mungkin kolaborasinya seperti itu. Jadi saya memanggil orang tua, bu atau bapak, anak ini seperti ini sebenarnya. Jadi alhamdulillah orang tua ada yang menyadari anak saya seperti ini pak, anak saya seperti ini. Jadi di sekolah sudah ngasih solusi, dan di rumah tuh juga diperhatikan secara betul. Jadi anak insya Allah nanti karakternya sudah terbentuk dengan sendirinya. Jadi saya mau di sini untuk mungkin menyimpulkan sedikit ya Bapak. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya bukan hanya peran guru ya Bapak di sekolah yang turut bertanggung jawab untuk pembentukan karakter siswa sekolah dasar, melainkan juga peran orang tua, khususnya lingkungan, juga bisa jadi faktor pendukung untuk pembentukan karakter siswa yang baik untuk menuju Indonesia emas. Mungkin seperti itu ya Bapak. Semoga dengan hadirnya podcast ini bisa menambah wawasan terkhusus untuk saya pribadi dan mungkin juga untuk teman-teman mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Baik Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang kami berikan. Sehat selalu Bapak. Amin. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistia Putri dan see you.